Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia Makassar akan mempresentasikan tugas 2 Software Testing and Quality Assurance yang disusun langsung oleh saya sendiri Muhammad Itisam Redang dengan NIM 131-2023-0005. Perkenalkan saya Fitra Ahmad Mubarak dengan NIM 131-2023-0002. Perkenalkan, nama saya Ivan Wahindi dengan NIM 131-2023-0012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul dengan NIM 131-2023-0039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Setiawan dengan NIM 131-2023-0045. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pendahuluannya terlebih dahulu. Perkembangan aplikasi learning berbasis mobile menuntut kualitas perangkat lunak yang tinggi agar proses belajar berjalan stabil dan dapat diandalkan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas adalah dengan melakukan pengujian unit atau unit testing terhadap setiap komponen kecil dalam program sebelum diintegrasikan menjadi sistem utuh. Unit testing memeriksa fungsi atau metode secara terpisah untuk memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi baik untuk input normal maupun input yang salah. Pada praktikum ini digunakan framework JUnit Apache NetBeans untuk menguji beberapa fitur inti yang disimulasikan dari aplikasi learning mobile. Antara lain kalkulator nilai, login system, proses checkout kelas, dan sistem transfer saldo. Selanjutnya tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan konsep unit testing menggunakan JUnit di lingkungan pengembangan Apache NetBeans. Yang kedua, menyusun skenario test atau test case berdasarkan studi kasus yang diberikan dan mengimplementasikannya sebagai kode unit test. Yang ketiga, mengevaluasi apakah implementasi fungsi pada 4 studi kasus telah memenuhi kebutuhan logika bisnis sederhana aplikasi learning berbasis mobile. Yang keempat, melatih kebiasaan menulis kode yang mudah diuji atau testable dan mendukung perawatan maintainability di masa depan. Selanjutnya, lingkungan dan alat. Pengujian dilakukan dengan spesifikasi perangkat dan tool sebagai berikut. Yang pertama, bahasa pemrograman Java SE. Yang kedua, IDE atau Apache NetBeans versi 12X atau setara. Yang ketiga, framework pengujian JUnit 4/5 yang diintegrasi di NetBeans. Yang keempat, sistem operasi Windows 10 dengan JDK yang sudah terpasang dan terkonfigurasi pada pad. Di NetBeans, project dibuat sebagai Java application, kemudian library JUnit otomatis ditambahkan saat pertama kali membuat test class melalui menu tools, create atau update test. Dan selanjutnya, desain umum studi kasus. 4 studi kasus mempresentasikan modul-modul kecil yang umum dijumpai dalam aplikasi e-learning mobile. Yaitu ada 4 studi kasus. Yang pertama, kalkulator digunakan untuk menghitung nilai atau skor dengan operasi aritmetika dasar sekaligus menangani error pada pembagian nol. Selanjutnya yang kedua, login system mempresentasikan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses materi kursus atau fitur premium. Yang selanjutnya yang ketiga, e-commerce checkout mensimulasikan checkout pembelian kelas atau paket belajar lengkap dengan pengecekan keranjang, stok, dan metode pembayaran. Dan yang terakhir, studi kasus 4, sistem perbankan atau transfer saldo. Menggambarkan proses transfer saldo atau top up dari satu akun ke akun lain untuk membayar kelas atau layanan tertentu di aplikasi. Studi kasus pertama itu adalah kalkulator. Koordinat pertama itu kita membuat pertama-tama itu public class kalkulatornya. Nah, terus ada koordinat kedua itu yaitu unit test. Unit test itu untuk uji tes pada koordinat pertama. Nah, ini adalah hasil gambar yang kita telah lakukan unit test.
pada kelas kalkulator itu berisi 4 metode. Yang pertama itu ada add, sub, mul, dan div. Metode div itu diberi logika tambahan untuk memeriksa penyebut sama dengan nol dan melempar illegal argument extension jika kondisi tersebut terjadi, sehingga mencegah error runtime seperti arithmetic extension. Skenario unit tes yang dibuat pada kalkulator tes adalah yang pertama itu menguji operasi penjumlahan dengan input 2 dan 3 dan memverifikasi hasil 5 menggunakan absurd equals. Yang kedua itu menguji pembagian dengan penyebut 0 10 per 0 dan memverifikasi bahwa metode melempar extension dengan anotasi test expected sama dengan illegal argument extension kelas atau fungsi assert rows. Hasil eksekusi di jendela tes Rasul NetBeans menunjukkan status tes peset titik 2 100% dengan bar hijau penuh menandakan semua tes case kalkulator lulus tanpa kegagalan. Studi kasus kedua yaitu adalah login system. Codingannya itu adalah yang ini dengan yang ini. Dengan output yang dihasilkan adalah seperti yang ada di gambar ini. Kelas login service memiliki metode login username password yang mengembalikan nilai boolean username dan password yang dianggap valid. Ditentukan secara hardcoded, misalnya student dan 12345, sehingga fokus tugas berada pada logika validasi bukan pada penyimpanan data pengguna. Skenario unit tes pada login service test mencakup yaitu kasus login berhasil, memasukkan username dan password yang tepat, dan diharapkan fungsi mengembalikan true. Kasus username salah, yaitu mengembalikan username berbeda dengan password benar, hasil seharusnya false. Yang ketiga, kasus password salah, yaitu username benar, password salah, hasil false. Yang keempat, opsional, input null atau string kosong untuk salah satu parameter, dan diharapkan fungsi menolak dengan hasil false sebagai bentuk perlindungan terhadap input yang tidak valid. Dengan tes-tes tersebut dapat dipastikan bahwa model login mampu membedakan kombinasi kredensial yang benar dan salah sebelum pengguna diizinkan mengakses fitur e-learning. Yang ketiga adalah studi kasus e-commerce checkout. Codingannya ada dua. Yang pertama itu public class checkout service dan yang kedua adalah unit test. Kemudian ini gambarnya. Kelas checkout service dirancang untuk memproses pembelian kelas dengan parameter jumlah item di keranjang atau cart items, stok yang tersedia atau stok, dan status validitas metode pembayaran atau payment method valid. Metode checkout pengembalian nilai enumerasi payment status dengan dua kemungkinan, yaitu sukses dan failed. Skenario unit test yang dibuat adalah pertama, checkout sukses, keranjang berisi minimal satu item, stok lebih besar atau sama dengan jumlah item, dan metode pembayaran valid, sehingga status yang diharapkan adalah sukses. 2. Keranjang kosong, card items bernilai 0 atau negatif, diharapkan metode melempar illegal argument exception untuk menolak transaksi yang tidak masuk akal. 3. Stok tidak cukup, stok lebih kecil dari card item sehingga status harus valid karena kelas sudah penuh. Keempat, metode pembayaran tidak valid. Parameter payment method valid bernilai false. Status yang diharapkan adalah valid meskipun stok cukup. Serangkaian unit tes ini membantu memastikan bahwa proses checkout menangani berbagai kondisi bisnis secara benar sebelum penyimpanan transaksi dilakukan. Oke, selanjutnya di bagian 5.4
studi kasus 4 yang yaitu sistem perbankan. Tolong di scroll. Nah, jadi yang pertama itu kelas yang akan kita gunakan untuk menguji testing di codingan yang berikutnya. Next. Nah, jadi codingan itu digunakan untuk menguji kondisi-kondisi tertentu yang sudah ditentukan oleh studi kasus 4. Lalu kelas bank account itu menyimpan nilai saldo dan menyediakan operasi trans to target amount untuk memindahkan sebagian saldo ke akun tujuan. Konstruktornya menolak saldo awal negatif untuk menghindari kondisi data awal yang tidak valid. Skenario unit tes yang dirancang pada bank akun tes meliputi transfer berhasil, saldonya cukup dan nominalnya positif. Setelah pemanggilan metode saldo sumber berkurang dan saldo tujuan bertambah, sejumlah transfer diverifikasi dengan aset equals dan toleransi delta untuk tipe double. Lalu selanjutnya itu saldo tidak mencukupi. Nilai amonya lebih besar dari saldo sumber. Diharapkan metode melempar illegal state exception sehingga saldo tidak berubah. Lalu yang terakhir itu nominal negatif atau nol, yaitu amonya kurang atau sama dengan nol. Jadi diharapkan terjadi illegal argument exception agar sistem tidak memproses transfer yang tidak logis. Implementasi ini menggambarkan penerapan prinsip keamanan dan validasi data sederhana pada fitur keuangan di aplikasi e-learning yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna. Selanjutnya, tolong scroll. Yang keenam itu ringkasan test case-nya. Jadi tabelnya itu berisi rangkuman simple test case untuk beberapa studi kasus dengan 3 kolom utama, nama studi kasus, unit yang diuji, jumlah skenario diuji, dan contoh fokus pengujian. Bagian kalkulator itu berisi pengujian operasi aritmatika normal, tambah kurang kali bagi, dan penanganan input yang tidak valid. Misalnya pembagian dengan 0. Lalu selanjutnya login sistem itu pengujiannya login berhasil dengan kredensial benar, login gagal karena username atau password salah, serta percobaan login atau berulang yang bisa memicu pengujian akun. Lalu yang ketiga itu e-commerce checkout, pengujiannya itu keranjang kosong. Total harga biaya ongkir, diskon, serta alur transaksi dari checkout sampai konfirmasi pembayaran. Lalu di bagian unit bank account atau sistem perbankan, pengujiannya itu transfer sukses, selalu kurang, transfer melebihi limit, dan mungkin penanganan rekening tujuan tidak valid. Tabel ini juga menekankan bahwa tiap studi kasus hanya mengambil beberapa skenario inti sebagai contoh, bukan seluruh skenario yang mungkin ada. Selanjutnya kesimpulannya, yaitu berdasarkan serangkaian unit tes yang dilakukan untuk 4 studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi yang diuji telah memenuhi spesifikasi skenario yang ditetapkan. Penggunaan G-Unit di Apache NetBeans terbukti mempermudah proses pembuatan, eksekusi, dan pemantauan hasil pengujian unit sehingga pengembang dapat lebih fokus pada logika bisnis aplikasi e-learning berbasis mobile. Penerapan pendekatan unit testing seperti ini diharapkan dapat terus digunakan dan dikembangkan untuk modul-modul lain, misalnya pengelolaan materi, penjadwalan kelas, notifikasi, dan integrasi jaringan pada aplikasi mobile yang sesungguhnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada tugas 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.